Perkenalkan, nama saya Suci Insyira RS. Saya dari jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan membawakan tentang prokrastinasi akademik. Anakku sekalian, apa kabarnya hari ini? Baik-baik aja kan? Nah, tetap patuhi protokol kesehatan dan jaga jarak ya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada yang tahu nggak apa itu prokrastinasi akademik? Nah, prokrastinasi akademik, istilah dari prokrastinasi berasal dari bahasa Latin yaitu prokrastiner, dari kata pro yang artinya maju, bergerak ke depan, ataupun bergerak maju, dan krastinus yang artinya besok atau menjadi hari esok. Nah, jadi dari asal katanya prokrastinasi berarti menunda hingga hari esok atau lebih suka melakukan pekerjaannya besok. Nah, orang yang melakukan prokrastinasi disebut dengan prokrastinator. Menurut Solomon dan Rothblum, prokrastinasi adalah penundaan mulai mengerjakan atau penyelesaian tugas yang disengaja. Nah, dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa perilaku prokrastinasi adalah perilaku yang disengaja. Maksudnya, faktor-faktor penundaan penyelesaian tugas berasal dari putusan dirinya sendiri, artinya berasal dari diri kita sendiri. Sudah tahu kan apa itu prokrastinasi akademik? Nah, kita lanjut ya. Yang kedua yaitu faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Faktor yang mempengaruhi prokrastinasi akademik. Nah, prokrastinasi akademik ada dua faktor loh yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu faktor eksternal dan yang kedua yaitu faktor internal. Pertama-tama kita akan bahas dari faktor eksternal dulu. Nah, faktor internal yaitu faktor yang ada pada diri individu yang melakukan prokrastinasi. Nah, dalam faktor internal ini ada dua yang meliputi, yaitu kondisi fisik individu dan yang kedua yaitu kondisi psikologis individu. Nah, untuk kondisi fisik individu tersendiri, faktor dari dalam yang turut mempengaruhi prokrastinasi pada individu adalah keadaan fisiknya dan kondisi kesehatan seseorang. Nah, yang kedua yaitu kondisi psikologis individu. Milgram dan Tennant menemukan bahwa kepribadian, khususnya ciri kepribadian locus of control, mempengaruhi sebagian banyak orang untuk melakukan prokrastinasi. Udah tahu kan yang meliputi faktor internal? Nah, kita lanjut ke faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor yang terdapat di luar diri individu yang mempengaruhi prokrastinasi. Yang meliputi pertama, gaya pengasuhan orang tua. Nah, hasil penelitian Ferrari menemukan bahwa tingkat pengasuhan otoriter ayah menyebabkan kecenderungan perilaku prokrastinasi. Yang kedua yaitu kondisi lingkungan. Nah, ini nih yang paling penting. Prokrastinasi akademik lebih banyak dilakukan pada lingkungan yang rendah pengawasan daripada lingkungan yang penuh pengawasan. Contohnya, pergaulan siswa. Nah, pergaulan siswa ini pun turut mempengaruhi prokrastinasi. Nah, setelah kita bahas tadi faktor internal dan faktor eksternal, ada beberapa faktor-faktor lain yang menyebabkan timbulnya prokrastinasi akademik. Yang pertama yaitu problem time management. Sebagian besar prokrastinator memiliki masalah dengan time management atau masalah manajemen waktu. Nah, Steele menambahkan bahwa kemampuan estimasi waktu yang buruk dapat dikatakan sebagai prokrastinasi jika tindakan itu dilakukan dengan sengaja. Nah, yang kedua yaitu penetapan prioritas. Hal ini penting agar kita bisa menangani suatu masalah atau tugas secara runtut sesuai dengan kepentingannya. Hal ini biasanya tidak diperhatikan oleh siswa pelaku prokrastinator. Sebagai siswa, prioritas mereka harusnya adalah belajar,
tapi nyatanya mereka lebih memilih aktivitas lain yang kurang bermanfaat bagi kelangsungan proses belajar mereka, misalnya main game. Kedua, main gadget sampai tengah malam. Yang ketiga, nonton film. Nah, yang paling penting nih, yang terakhir yang sering kita lakukan sekarang adalah nongkrong. Tiga, yaitu karakteristik tugas. Sebagaimana karakter atau sifat tugas sekolah atau pelajaran yang akan diujikan tersebut. Nah, jika terlalu sulit, biasanya siswa cenderung akan menunda untuk mengerjakan tugas atau mempelajari mata pelajaran tersebut. Nah, hal ini juga dipengaruhi motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik siswa. Nah, yang keempat yaitu karakter individu. Karakter di sini mencakup kurang percaya diri, moody, dan irasional. Nah, orang yang cenderung menunda pekerjaan jika kurang percaya diri dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Ia takut akan terjadi kesalahan. Nah, kalau siswa yang berkarakter moody merupakan orang yang hampir sering menunda pekerjaan. Kalau irasional, mereka biasanya memandang kalau tugas itu harus dikerjakan dengan sempurna, sehingga mereka merasa lebih baik untuk tidak mengerjakannya dengan segera karena itu akan menghasilkan sesuatu yang kurang maksimal. Nah, sampai di sini sudah tahu kan apa itu prokrastinasi dan penyebabnya. Setelah ini ada lagi loh penyebab lain dari prokrastinasi. Mau tahu nggak? Oke, Ibu akan kasih tahu kepada kalian. Nah, yang pertama penyebab lain dari prokrastinasi yaitu yang pertama itu ketidakmampuan mengelola suasana hati. Yang kedua yaitu kecenderungan melakukan hal yang lebih mudah. Yang ketiga yaitu kurangnya motivasi. Yang keempat, tujuan yang tidak jelas. Yang kelima, kurangnya pengetahuan akan tugas yang dihadapi. Dan yang terakhir yaitu banyaknya gangguan. Nah, selanjutnya itu adalah jenis-jenis prokrastinasi. Nah, dari jenis prokrastinasi ada dua, yaitu prokrastinasi aktif dan prokrastinasi pasif. Pertama yaitu prokrastinasi pasif. Nah, jenis prokrastinasi ini paling sering kita temui. Nah, jenis prokrastinasi ini terjadi ketika kita menunda sesuatu tetapi tidak menggantinya dengan tugas yang bermanfaat. Nah, yang kedua yaitu prokrastinasi aktif. Prokrastinator aktif cenderung menunda pekerjaan, namun mereka lebih termotivasi oleh tenggat waktu. Nah, prokrastinator aktif lebih percaya kepada kemampuan diri mereka untuk berhasil dibanding dengan prokrastinator pasif. Setelah dari materi ini, adapun cara dari mengatasi prokrastinasi. Yang pertama yaitu buatlah daftar tugas. Yang kedua, ambil langkah kecil. Yang ketiga, lakukan proyek atau tugas yang paling sulit di pagi hari. Yang keempat, matikan notifikasi kamu yang ada di gadget kalian. Yang kelima, berikan hadiah pada diri sendiri ketika kamu sudah bisa melakukan atau mengerjakan tugas kamu tepat waktu. Yang keenam yaitu bergaul dengan orang yang menginspirasi kamu untuk aktif mengambil tindakan. Nah, yang terakhir yaitu tentukan kembali tujuan kamu. Nah, sebelum sesi hari ini atau layanan hari ini berakhir, Ibu akan memberikan cuplikan video tentang prokrastinasi. Kita simak sama-sama ya. Ini dia videonya. Sudahkah kalian menghindari prokrastinasi? Sebenarnya apa sih prokrastinasi itu? Menurut para ahli, prokrastinasi adalah penundaan mulai mengerjakan atau menyelesaikan tugas yang disengaja. Nah, orang-orang yang seperti ini biasa kita sebut prokrastinator. Yuk kita kenali ciri-cirinya. Yang pertama, suka menunda-nunda mengerjakan tugas yang diberikan. Biasanya ditinggal rebahan, tiduran. Yang kedua,
suka melakukan aktivitas yang tidak perlu, misalnya bermain gadget terlalu lama, berjalan-jalan bersama teman, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, suka terlambat dalam mengumpulkan tugas. Yang keempat, tidak bisa mengatur waktu dengan baik. Orang seperti ini biasanya tidak bisa membedakan mana prioritas dan mana yang bukan prioritas. Tahukah kalian, prokrastinasi bisa menimbulkan dampak buruk loh. Salah satu dampaknya adalah tugas kalian tidak bisa terselesaikan karena kalian sering menundanya. Yang kedua, kalian akan mengalami kecemasan sepanjang waktu. Dan yang ketiga, waktu kalian akan terbuang sia-sia. Berikut beberapa tips dan trik bagaimana caranya menghindari prokrastinasi. Yang pertama, kalian bisa membuat rencana kerja secara tertulis. Susun tuh prioritas kerjaan yang akan kalian lakukan agar semuanya menjadi teratur. Yang kedua, kalian perlu membangun kebiasaan disiplin. Di sini, kalian bisa memulainya dengan hal-hal kecil, yaitu memakai jam tangan misalnya. Yang ketiga, tingkatkan rasa percaya diri kalian. Kalian harus yakin kalau diri kalian tuh mampu untuk mengerjakan tugas tersebut. Yang keempat, jangan pernah meremehkan tugas semudah dan sedikit apapun tugas tersebut. Karena tugas kalau sedikit dibiarkan juga akan menjadi banyak kan? Yang kelima, kalian bisa mengerjakan secara sedikit-sedikit tapi terus-menerus ya. Mari kita semua menghindari sikap prokrastinasi. Semangat! Itulah tadi penjelasan dan cuplikan video tentang prokrastinasi akademik. Semoga bermanfaat untuk anak-anakku sekalian. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.